Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Anda ingin mencoba sebuah Mercedes-Benz tetapi ingin perawatannya mudah, konsumsi bahan bakarnya yang irit, mungkin Anda dapat mencoba ini, Mercedes-Benz GLA 200. Saksikan reviewnya kami nanti. Oke, mungkin bahas sedikit sejarah tentang GLA 200 ini. Jadi GLA 200 ini sudah merupakan generasi yang kedua, di mana yang generasi pertama itu adalah GLA 200 yang belakangnya itu pendek gitu. Kalau ini kan belakangnya seperti memanjang, tapi pada di atas kertasnya GLA 200 ini dia ternyata lebih pendek yang generasi kedua ini dibandingkan generasi pertama yang kursi baris keduanya itu tergolong masih sempit. Ini dia generasi kedua tahun 2020. Untuk yang 2023 sekarang sudah melakukan facelift ya, pada lampunya dan juga ada ketambahan di sunroof di atasnya. Tapi hanya itu saja dan kurang lebihnya masih sama. Maka kita akan langsung bahas untuk bagian depannya aja. Oke, pada bagian depan ini banyak perubahan dibanding generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama. Yang pertama di sini ada lambang Mercedes yang besar, masih sama sebenarnya, dan ada lambang Mercedes lagi di kap mesinnya. Untuk grillnya dia kurang lebih juga masih sama, dia ada chrome yang melentang dari kiri ke kanan. Kemudian yang baru di sini adalah dot-dot ya, tapi di sini dotnya belum dilapis dengan chrome. Untuk yang baru sekarang dia kebanyakan Mercy sudah menggunakan lambang Mercy itu sendiri di tiap dot-dotnya seperti ini. Oke, ini asli lubang untuk yang atas, tapi untuk yang bawah dia hanya cetakan waffle seperti biasa. Untuk sensor parkirnya, jadi dia tuh di depan tuh ada 6 dan di belakang tuh ada 6. Jadi untuk sensor parkir dia dapat membantu mobil ini ketika parkir, dan dia mobil ini juga dapat parkir sendiri. Oke, untuk pelampuannya dia udah memakai LED high performance. Justru di generasi yang sebelum facelift ini dia lampunya tuh terlihat lebih canggih dibandingkan lampu yang facelift yang sekarang, karena yang lampu facelift sekarang hanya multi reflektor biasa, tapi di sini sudah LED projector dan bisa gerak-gerak gitu lampunya. Oke, untuk lampu biasa LED, untuk lampu jauh juga sudah LED, lampu sen di atas ini, dan ada LED DRL juga yang gabung dengan lampu sennya. Untuk fog lampnya dia sudah LED juga. Nah, untuk yang versi facelift yang AMG line justru dia nggak ada fog lampnya. Oke, ke bawah sini dia ada list chrome yang melentang juga, dan dia juga ada lubang untuk sirkulasi udaranya ya. Oke, desain keseluruhan dari tampang depan Mercy GLA 200 sebelum facelift ini menurut saya dia menggabungkan elemen antara kecantikan, elegansi. Jadi memang dia tidak sesporty yang generasi terdahulu, tapi mobil ini melambangkan keprofesionalitas dari seseorang yang menggunakan Mercedes ini. Oke, itu aja bagian depan, kita bahas di bagian sampingnya. Nah, untuk pada bagian samping dari Mercedes GLA 200 ini dibandingkan AMG lain, dia perbedaan hanya juga pada velgnya. Kalau di Progressive Line ini dia menggunakan ukuran 18 inci, tapi kalau misalnya di AMG Line dia ukurannya 19 inci. Dan untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya untuk Progressive Line ini saya agak kurang suka gitu ya dengan desain di velgnya Progressive Line ini. Jadi saya lebih suka di desain yang AMG lainnya. Kemudian untuk pengeremannya, pengeremannya juga kurang lebih masih sama ya dengan tipe yang AMG Line. Atau yang AMG Line itu juga sudah ada ini ya, apa, ventilated yang ada lubang-lubangnya itu. Oke, ke samping lagi, kalau misalnya tipe facelift dia nggak ada ini over fender yang dilapis plastik ini aja, tapi kalau misalnya yang sebelum facelift dia masih plastik gini aja. Terus kita ke belakang. Untuk spionnya dia belum ada 360 camera, tapi dia juga sudah ada blind spot monitor, dan lampu sennya juga sudah tentunya LED. Ke atas ini dia
ada window listnya, chrome, dan atas ini juga bisa dimanfaatkan untuk membawa roof rack ya. Oke, nah uniknya di Mercy ini, jika kita buka, lihat ini pintunya dia sampai bawah. Jadi dia nggak hanya sampai sini, dia sampai bawah, dimana fungsinya adalah ketika kita ngajak kotor-kotoran mobil ini, pakaian yang kita kenakan juga kita nggak akan kena kotor juga. Oke. Dan untuk sistem penguncian dan sistem pembuka dari mobil ini tuh dapat dilakukan oleh di semua handle-nya ya. Jadi misal kita mau buka, tinggal kita genggam aja, dan kalau kita kunci tinggal kita sentuh aja. Tapi saya lagi nggak bawa kuncinya lagi ada di tas. Kurang lebih seperti itu pengoperasiannya. Kemudian di sini juga ada kaca di untuk bagasinya ya. Oke, untuk ban belakangnya dia desain velgnya itu masih sama dengan bagian depannya, karena ini bukan untuk performa juga ya, dan hanya untuk mobil perkotaan biasa. Jadi ukurannya sama persis sama di bagian depan. Oke, ya mungkin itu pada bagian sampingnya. Sekarang kita akan bahas bagian belakangnya. Oke, kita sekarang bahas bagian belakang dari Mercy GLA 200 ini. Jadi tadi saya lupa menyebutkan bahwa panjang dari mobil ini adalah 4400 mm dan untuk lebarnya dia 1800 mm. Untuk bagian belakang sudah terlihat tidak ada antena. Dari sini ada hemong stop lamp, ada rear defogger, ada rear wiper, ada lambang Mercy, ada GLA 200, tapi ini hanya tempelan aja ya untuk emblem AMG-nya karena ini tipe progresif. Di bawahnya dia ada seperti pelindung bodi mobil ya ketika ingin membawa barang, menaikkan barang itu. Untuk sensor parkirnya dia sama seperti depan, dia ada 6 buah. Jadi banyak banget untuk sensor parkir di mobil ini. Yang khas Mercy di sini seperti biasa, yang belum dihilangkan sampai sekarang adalah knalpot palsu. Entah kenapa nggak dipasang asli saja gitu ya. Dan knalpot aslinya tuh mengarah ke bawah, ada di belakang ini ya. Oke, di sini ada lampunya. Untuk lampu rear lampnya ini sudah full LED. Ada DRL-nya, ada lampu remnya juga sudah LED. Untuk lampu sen juga sudah LED, dan untuk lampu mundur juga sudah menggunakan LED. Di Mercy ini dia ada rear fog lamp, tapi hanya di bagian kanannya aja. Oke, untuk pintu bagasinya dia sudah elektrik tentunya, dan untuk durasi membuka dan menutupnya ini juga sudah lumayan cepat. Oke, kita tutup lagi. Oh iya, jadi di Mercy ini dia udah nggak ada yang namanya ban serep ya. Jadi semua Mercy ini juga sudah menggunakan ban RFT sama seperti pesaingnya yaitu BMW. Kita buka lagi untuk melihat kapasitas bagasinya. Karena ini crossover, seharusnya memang dia memberikan space bagasi yang lebih luas tentunya dibanding hatchback atau sedan ya. Memang dilihat di sini bisa membawa sekitar 2 tongkat golf, 2 yang paket golf itu ya, yang besar, dan masih tersisa ruang. Ini juga ada partisi untuk menutup jika ingin menambah privasi ya. Kalau misal bawa barang itu berharga itu jadi nggak kelihatan dari luar. Oke, untuk di belakang ya mungkin gitu aja untuk yang di belakang. Sekarang kita bahas di bagian dapur pacunya, yaitu mesin dari Mercedes GLA 200 ini. Oke, sekarang kita lihat dapur pacu dari Mercy GLA 200 ini. Dia sudah hidrolik di sebelah kiri, dan mesinnya tergolong kecil meskipun sudah 4 silinder ya dibanding pesaingnya yang masih 3 silinder. Jadi output yang dikeluarkan adalah 163 horsepower dan torsinya 250 Nm, kapasitasnya 1330 cc, dan menyalurkan tenaganya ke 2 roda depan melalui transmisi 7-speed dual clutch. Dan dual clutch di sini spesialnya adalah dia mobil ini walaupun hanya 1330 cc, 0 sampai 100 bisa tuntas di bawah 9 detik. Sangat kencang walaupun
Mercy entry level saja. Oke. Sekarang kita, aduh panas. Sekarang kita coba rasa berkendara dari Gela 200 ini. Stay tune. Oke, sebelum kita berkendara mungkin kita bahas sedikit dulu tentang interiornya. Khasnya Mercy, interiornya sangat wah sekali. Sampai sekarang pun tidak ada yang salah dengan desain dari interiornya. Jadi di sini ada layar, dan layarnya itu head unit itu nyambung sama speedometernya. Dia masing-masing ukurannya adalah sekitar 10 inci. Dan untuk yang di head unitnya ini dia sudah layar sentuh, bisa diakses dari sentuhan kita, dari setir, dan dari trackpad ini. Oke, kita bahas dulu untuk speedometernya ya. Jadi untuk speedometernya dia sudah menggunakan full digital, full TFT, dan layarnya ini sangat jernih ya. Kita bisa atur-atur untuk yang di tengahnya, dia ada display full screen-nya, ada jaraknya, ada jarak juga, dan ada ini tentang ini ya, acceleration-nya dari mobil ini. Jika kita gas ini dia akan aktif gitu. Nah, di sini ada konsumsi bahan bakar. Jika berhenti, dia satuannya adalah liter per hour, dan ketika jalan dia satuannya itu bisa berubah ke liter per 100 km. Dan di sini ada penunjuk speednya untuk yang tengah. Dan ada lagi juga untuk total jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh mobil ini. Nah, untuk yang kanan juga bisa diatur. Di sini kan ada RPM. Nah, bisa kita ubah ke konsumsi juga. Bisa kita ubah ke acceleration, constant, dan coastingnya juga. Dan bisa diatur untuk mapnya juga yang di kanan. Dan ada untuk ADAS dari mobil ini. Untuk yang sisi kirinya juga kita bisa ubah lagi. Ini kan speed, kita bisa ubah ke jam, kita bisa ubah ke konsumsi juga. Ada juga konsumsi juga. Kita ke bawah lagi ada juga trip itinerary, dan ada USB-nya. Oke, banyak banget memang yang bisa dilakukan di speedometernya. Dan selain di head unitnya, di speedometer ini juga bisa kita atur untuk teleponnya, ada navigation, ada trip, ada radio, ada media. Dan style dari speedometer ini bisa kita ubah juga. Ada klasik, ada sport, ada progresif, dan ada ini. Bentar. Dan ada understated-nya. Oke, di sini ada juga penunjuk servisnya ya. Kapan kita harus melakukan servisnya atau penggantian part. Dan ya, kurang lebih seperti itu untuk di speedometernya. Kemudian untuk di head unitnya, kita bisa atur juga di navigation, ada radio, ada phone, ada media, dan ada comfort nih. Comfort jadi dia tuh kursi di Mercy Gela 200 ini bisa kita atur untuk kinetic seat-nya ya. Jadi kinetic seat ini tuh membuat supir atau drivernya itu tidak mengantuk ketika perjalanan jauh. Jadi dia bisa bergerak, busanya itu dia bisa bergerak-bergerak supaya supir itu tidak kelelahan ketika berkendara jauh ya, atau long trip. Nah, untuk ambient light-nya dia bisa ubah color-nya 64 warna, dan bisa kita atur untuk multicolor animation-nya ya. Ada efek welcome dan climate-nya juga. Dan ada infonya ini itu untuk info dari vehicle atau kendaraannya, vehicle. Kemudian ada engine-nya, info engine, ada info konsumsinya, dan ada owner's manual-nya.
Untuk apps-nya, oh ya, untuk head unit-nya ini juga sudah support untuk Android Auto dan Apple CarPlay meskipun masih wired ya. Tapi untuk yang facelift sekarang sudah bisa wireless. Di sini ada vehicle settings. Jadi vehicle settingnya ada quick access-nya, kemudian ada assistance-nya seperti parkir sendiri, terus active brake assist, attention assist, dan ada blind spot assist-nya juga. Di sini ada vehicle settings-nya, ada dynamic select. Dynamic select itu seperti mode berkendara ya. Kemudian ada winter tires limit, ada automatic seat adjustment, dan ada acoustic lock, automatic locking, dan automatic fold in, filling station search, dan standby mode. Standby mode ini digunakan ketika mobil itu akan tidak digunakan untuk waktu yang lama ya. Untuk light-nya dia ada ambient lighting, juga ada surround lighting. Untuk sistemnya dia ini untuk ngatur dari software di head unitnya ini. Oke. Mercy GLA 200 ini sudah menggunakan MBUX meskipun versi yang pertama, jadi dia belum versi yang terbaru seperti yang facelift sekarang, jadi dia bisa melakukan ini. Hey Mercedes, how can I help? ambient light blue. Okay, I am changing the color. Nah, jadi dia bisa melakukan beberapa command atau perintah suara yang kita inginkan. Untuk ventilasi AC di depan dia ada 5, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 di sisi penumpang depan. Kemudian untuk AC-nya dia sudah model klik gini ya, jadi untuk suhunya dia bisa diatur dari sisi sebelah kiri, dan untuk arah semburannya dia juga bisa diatur untuk sisi sebelah kanan. Tapi dia belum bisa untuk double zone. Untuk hazardnya dia juga ada di tengah sini dan akan mengedip ketika kita aktifkan juga. Di sini ada kecepatan kipas, ada auto climate control, ada defogger, dan ada pengambilan udara, dan juga ada tombol AC-nya. Oke, untuk ke bawahnya ini maaf ya, banyak barang. Ini dia ada tempat penyimpanan yang sudah dilapisi dengan karet, dan ada colokan USB Type-C untuk Android Auto dari head unitnya ini. Kemudian di sini ada 2 cup holder. Dan di bawahnya dia juga sudah ada trackpad untuk mengatur head unitnya tadi ya. Ini juga bisa diklik-klik juga nih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk trackpadnya. Ini kita kecilin dulu volumenya ya. Dan di sebelah kirinya dia ada dynamic atau mode berkendara di mobil itu ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Jadi individual ini adalah mode yang kita setting sendiri ya, jadi kita bisa mau setting seperti apa di mobil itu bisa. Kemudian di sini ada parking assist, jadi mobil ini bisa parkir sendiri melalui tombol ini, dan dia akan ketika parkir otomatis dia akan memutarkan setirnya secara otomatis juga. Kemudian di sini ada quick access untuk di head unitnya ya. Kemudian ada tombol bintang ini untuk customize tombolnya. Ada volume, ada navigasi, ada radio, dan ada telepon. Jadi tombol-tombol di sini tuh sebenarnya fungsinya untuk shortcut ke head unitnya saja. Oke, di sini ada handrest juga. Di sini untuk tempat penyimpanan mode kebelah 2 gini ya, dan ada colokan USB 1 buah di depan sini. Dan ini tempat penyimpanannya sudah dilapis jenis Bluedroo ya. Oke, untuk posisi berkendaranya tinggi saya 180 cm dan headroom ini masih tergolong luas ya. Dan untuk pengaturan kursinya bisa dilakukan di sisi pintu seperti Mercy pada umumnya. Dan ada 3 buah memory seat maupun di kanan dan di kirinya. Kemudian di sini ada pengaturan lampunya, ada pengaturan lampu, ada fog lamp depan, fog lamp belakang, dan ada parking brake di sebelah kanannya. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, dan ada ini ya, leg support ya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian depannya. Sekarang, oh ya, ini juga ada lockernya. Nah, di sini lockernya dia ada udah soft close ya, soft opening maksudnya, dan tergolong luas, besar. Di kanan dia ada cup holder,
sebanyak satu dan ada penyimpanan terbuka juga. Oke, kita pindah ke bagian baris kedua di mobil ini. Oke, sekarang kita bahas bagian kedua dari GLA 200 ini. Dan bisa kalian lihat tinggi saya 180 cm sekali lagi. Ini legroomnya sangat luas. Dan headroomnya pun ya lumayan lah, sekitar 4 jari ya. Dibanding GLA 200 yang dulu. Wah, dulu saya pernah coba GLA 200 yang dulu tuh mepet loh dengan kaki untuk baris kedua nih. Dan ini kan penggerak depan, tapi dia masih ada tunnelnya. Untuk joknya sendiri, dia walaupun bersektur tapi teksturnya itu nggak terlalu menjorok ke dalam, sehingga penumpang yang bagian belakang ini masih bisa geser-geser ya ketika mungkin mobil ini akan belok. Kemudian di belakang sini juga ada 2 USB Type-C slot, dan di sini ada penyimpanan untuk ya mungkin hanya koin saja ya, karena ini penyimpanannya juga cukup kecil. Ini ada seat back pocket yang model seperti ini. Kemudian di atas sini dia tidak ada sunroof ya. Oh ya, untuk lampu penerangan di dalam kabin ini sudah full LED. Contohnya seperti ini. Dan nyala matinya tuh dia meredup gitu, nggak langsung mati. Untuk seat beltnya dia ada 3 titik, ada armrestnya, dan ada cup holdernya dia. Dan cup holder itu tidak mengganggu ketika tangan ini memakai handrestnya ya. Dan ada 3 buah headrest juga. Oke, di bagian belakang tidak banyak bisa dibahas. Dan di sini juga ada cup holder ya, dan penyimpanan terbuka. Oh ya, untuk pembuka dan menutup dari kacanya juga sudah full auto, baik depan maupun belakang. Oke, mungkin itu aja, karena panas kita lanjut langsung ke rasa berkendara di GLA 200 ini. Saksikan terus. Nah, sekarang kita sudah pada tahap test drive pada Mercy GLA 200 ini. Jadi pertama-tama yang saya rasakan tuh ya, itu kekedapan dari Mercy ini, walaupun dia masih entry level, udah tergolong cukup baik, sangat baik malah. Karena waktu ada motor klakson atau waktu ada motor yang memakai knalpot brong itu, nah contohnya seperti ini, itu dia tuh nggak terlalu masuk ke dalam kabin gitu suaranya. Atau kalau masuk itu dia tidak sampai mengganggu pendengaran kita. Begitu pula dengan suara di bawah ya, atau suara dari roda gitu, dia nggak begitu masuk. Dan ketika kita jalan begini, di jalan yang tadi cukup rusak ya, konblok di ini, itu ketika melewati sekitar 10 km per jam atau 20 km per jam itu, mobil ini tuh nggak terlalu terasa akan goyangannya gitu. Dia stabil dan terasa empuk, mungkin karena velg yang digunakan itu kan lebih kecil dibandingkan yang versi AMG lainnya, yaitu 18 inci. Kalau yang di AMG lain kan 19 inci. Jadi empuk gitu rasanya. Dan ditambah mobil ini juga sebenarnya sudah tidak menggunakan ban RFT lagi, sehingga bantingan yang diciptakan itu juga nggak terlalu keras jadinya. Jadi lebih empuk. Nah, untuk masalah suspensinya ini sebenarnya agak unik di GLA 200 yang sebelum facelift ya, karena di yang setelah facelift dia ada peningkatan ada pemrograman ulang atau perancangan ulang di bagian suspensinya. Kalau di sebelum facelift ini, dia itu ketika melewati jalan rusak itu tidak maksudnya sama seperti tadi, kayak stabil gitu dia rasa dari mobilnya, dan tidak menimbulkan guncangan yang nggak enak sampai nggak enak di badan gitu. Nah, beda halnya kalau kita melewati seperti seperti polisi tidur tadi. Untuk di suspensi yang di bagian depan, dia itu tergolong empuk. Empuknya itu dewasa. Dewasanya kenapa? Karena
ketika dia rebound atau kembali ke semula ya, dia itu seperti bertahap gitu. Nah, dia tidak mantul-mantul, tapi masih empuk mobilnya. Tapi ketika di suspensi yang bagian belakang, itu agak stiff. Kenapa stiffnya? Itu karena ketika kita melewati pos tidur, dia cukup keras suspensi belakangnya. Mungkin karena kita juga lagi hanya 2 orang saja, di belakang itu tidak ada muatan. Mungkin itu juga yang membuat mobil ini cukup stiff untuk bagian belakang. Tapi dari suspensi yang stiff itu, cara berkendara kita jadi lebih nyaman, lebih enak karena tidak terlalu limbung ketika kita ingin bermanuver di jalan raya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran suspensi dan juga bannya dan kekedapan kabinnya. Untuk konsumsi bahan bakarnya, ini kita bisa lihat pada trip di speedometer. Itu kalau dalam kota ya sekitar, misal dalam kota itu ya 22 km per jam lah ya. Itu konsumsi bahan bakarnya bisa diraih sekitar 13 km per liter. Tapi beda halnya kalau kita di jalan tol dengan kecepatan konstan 80 km per jam. Mobil ini bisa menghasilkan 4 liter per 100 km atau 25 km per liter. Itu adalah angka yang sangat tinggi untuk konsumsi bahan bakar, which is itu bagus. Itu bahkan bisa lebih irit dibandingkan LCGC di sekitar kita ini. Itu yang membuat, meskipun ya walaupun bahan bakar yang digunakan di Gela 200 ini minimal RON-nya adalah 95, tapi ya nggak terlalu boros juga lah jatuhnya, karena memang konsumsi bahan bakarnya bisa sangat-sangat irit. Ya memang mesin ini nggak terlalu besar, dia hanya 1330 cc saja, yang membuat mobil ini cocok untuk dalam kota. Kalau kita ingin ke kantor gitu, nggak perlu mikirin bahan bakar lagi, karena bahan bakarnya sangat irit. Oh ya, dan juga ada blind spot monitoring ya, jadi ini sangat-sangat membantu kita kalau misalnya ada motor yang berseliweran gitu tanpa kita ketahui, karena kan mobil ini sangat kedap ya. Untuk setirnya ini cukup responsif ya, walaupun ini adalah SUV compact dari Mercedes. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk rasa berkendara singkatnya, karena kita belum coba lama juga di Mercy Gela 200 ini. Mobil ini menawarkan pengalaman berkendara yang luar biasa dengan desain mewah, performa mesin responsif, dan fitur canggih. Walaupun dari kapasitas mesinnya hanya sekitar 1300 cc, tetapi dia diimbangkan dengan transmisi dual clutch dan turbo, sehingga mobil ini masih dapat melaju dengan kencang. Ruang kabin di mobil ini pun lebih luas dari generasi sebelumnya. Mobil ini memiliki satu kekurangan, yaitu harga yang masih relatif mahal. Untuk tahun 2020, harga mobil ini masih dikenakan 500 jutaan. Mobil ini cocok untuk pemudi muda yang mencari mobil stylish dan nyaman. Mercedes Gela 200 menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mengutamakan kenyamanan dan gaya. Itulah kesimpulan kami mengenai Mercedes-Benz GLA 200 tahun 2020 ini. Jangan lupa kalian untuk memencet tombol subscribe, like, dan juga share. Dan jangan lupa untuk menonton video-video kami lainnya di channel Motor Review. Saya Rangga dan salam Motor Review.